Ya, selamat pagi para tribuner sekalian. Saat ini saya sedang berada tepatnya di depan JW Marriott, di mana hari ini sedang digelar suatu aksi dari para pensiunan PTPN 2 bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Medan terkait dengan rumah dinas yang sempat digusur. Ada 4 rumah dinas para pensiunan PTPN 2 yang digusur di Helvetia beberapa waktu lalu. Adapun aksi ini sudah berlangsung sejak pukul 9 tadi, di mana para massa aksi itu jalan long march dari kantor LBH Medan sampai ke JW Marriott. Adapun dapat kita perhatikan beberapa tulisan-tulisan yang dikumandangkan melalui spanduk terkait dengan keresahan para pensiunan soal penggusuran paksa yang dilakukan pada beberapa waktu lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua kawan-kawan. Jadi di sini kami ingin menyampaikan aspirasi kami. Jadi kita datang ke kepolisian akan kasih kita, tidak akan kasih ke menara. Tidak akan gandeng ke doa. Berdasarkan analisisnya, menurut pasal 441 PP nomor 40 tahun 96, guna usaha atau hakim diberikan. Ya, adapun persoalan ini berawal dari perbedaan pandangan, di mana para pensiunan menganggap bahwa tanah tersebut adalah ex PTPN 2, namun pihak PTPN 2 menganggap tanah di atas rumah dinas itu masih tanah HGU milik PTPN 2 sampai tahun 2024. Oke, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu dari pihak LBH Medan yang akan menjelaskan terkait dengan persoalan ini. Oke, Bang, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bang terkait aksi kita ini soal apa dan rencananya tembakan dari aksi ini apa, Bang? Ya, pada hari ini para pensiunan karyawan PTPN 2 melakukan aksi damai, menyampaikan kepada para tetamu undangan peluncuran perdana citra lain Helvetia, dan juga sekaligus hari ini informasi yang kita terima juga pemilihan unit. Nah, kenapa hari ini melakukan aksi? Pada tanggal 25 Desember kemarin, pensiunan ini berhasil diusir dan digusur oleh pihak PTPN 2. Nah, yang mana keyakinan kita, tindakan pengusiran pembongkaran paksa rumah dinas itu merupakan kejar target agar terlaksananya kegiatan ini hari oleh pihak pengembang. Nah, apa yang menjadi motif kita ini hari melakukan aksi di sini? Tidak ada yang lain, yang utama adalah agar supaya kita menyampaikan kepada para calon pembeli, para calon investor, kita menggugah hati mereka agar supaya mereka berulang kali berpikir untuk membeli unit-unit yang dijual oleh pihak pengembang. Karena apa? Karena sampai saat ini masih bersengketa dengan pihak pensiunan karyawan PTPN 2. Yang kemudian ada dugaan kita bahwasanya lahan ini kan ex HGU, namun diklaim oleh pihak PTPN 2 merupakan HGU mereka tanpa menunjukkan peta yang mereka maksud dalam HGU 111 yang mereka klaim, kan seperti itu. Nah, karena berdasarkan hal ini ada juga dugaan kita kalau seluruh perizinan-perizinan yang terbit dalam proses perencanaan dan pembangunan megapolitan ini nanti banyak kejanggalan-kejanggalan. Nah, seperti itu. Jadi harapan kita agar supaya para investor, calon konsumen nanti tidaklah membeli unit-unit ini, selain daripada sengketa juga akan mendukung
pelanggaran HAM dugaan pelanggaran HAM yang sudah dilakukan oleh pihak PT PN 2 terhadap para pensiunan. Oh, berarti kita ingin menyampaikan pada para investor yang mungkin nanti akan bekerja sama dengan pembangunan perumahan Delhi Megapolitan agar tidak melakukan investasi di situ karena masih bermasalah, seperti itu ya Bang ya? Iya, seperti itu. Dan Bang, untuk kabar dari 4 rumah yang sudah dirobohkan dan 4 para pensiunan tersebut, kabarnya memang apakah sudah diberikan tempat relokasi yang lain oleh pihak PT PN 2 atau gimana Bang? Tidak, setelah aksi pembongkaran paksa perumahan dinas kemarin, sampai saat ini tidak ada relokasi yang diberikan kepada para pensiunan. Nah, di hari pertama itu pembongkaran, jelas semua pensiunan dan keluarganya termasuk anak-anak itu terlantar tidak punya tempat tinggal. Bahkan barang-barang mereka juga tidak tahu kemana. Nah, bahkan ada yang rusak, kan seperti itu. Jadi mereka posisinya terlantar, dan akibat arogansinya PT PN 2 ini jelas, selain daripada mereka tidak punya rumah, pekerjaan juga terancam tidak ada. Karena sebagian dari pensiunan itu ada yang menggunakan rumah tersebut untuk berjualan. Jadi kehilangan pekerjaan, yang jelas sekarang mereka sudah menjadi fakir miskin, tidak punya harta apa-apa lagi, kira-kira seperti itu. Jadi sementara ini mereka tinggal di mana Bang? Nah, sementara ini memang mereka mendapatkan sedikit bantuan dari keluarga besar mereka, kemudian juga dari beberapa masyarakat yang peduli terhadap mereka. Nah, mereka saat ini menyewa di rumah yang mereka cari sendiri, walaupun dengan sangat terbatas. Ada yang mungkin cicil, ada yang mungkin minta tenggang waktu, seperti itu. Oke, dan untuk tujuan aksi kita pada hari ini, apakah nanti menunggu tanggapan atau gimana Bang, atau sampai tidur di sini atau gimana? Ya, harapan kita memang harusnya dari penyelenggara itu ada yang menemui kita, menanggapi kita. Namun kalau seumpama dari pihak penyelenggara atau dari pihak calon konsumen atau investor tidak ada, sama-sama kita tidak menjadi persoalan. Yang penting kita sudah sampaikan kepada mereka, kalau sampai dengan tetes darah terakhir pensiunan ini, sampai dengan napas terakhir mereka ini, kita akan tetap melakukan perlawanan, kita akan berjuang terus agar supaya hak atas tanah dan perumahan pensiunan ini tetap diberikan kepada mereka, agar supaya jangan diperjualbelikan kepada pihak-pihak yang seharusnya memang tidak memperoleh tanah itu. Oke, terima kasih Bang. Ya, jadi itu tadi para tribuner sekalian, penjelasan dari LBH Medan terkait dengan sengketa ini, di mana persoalan ini memang sudah sangat berlanjut cukup lama hingga pada akhirnya terjadi penggusuran oleh karena pihak PT PN 2 sendiri menganggap bahwa pihak mereka itu memegang HGU atas 4 rumah pensiunan yang baru saja digusur. Ya, para Tribuners, sekianlah yang dapat saya laporkan. Saya Lukas Mencari, reporter Tribun Medan, melaporkan.